Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak, media elektronik yang kami hormati, Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, Pak Ketua OJK. Pagi hari ini pemerintah akan menjelaskan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi dari Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait, Keuangan, BI, OJK, ESDM, Pertanian, LHK, KKP, dan Perdagangan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang 1 menjadi dengan terbitnya PP 36. Nah, ini adalah amanat dari pasal 33, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Jadi artinya di sini yang dijaga bukan bumi, air beserta tanah, tetapi juga hasilnya. Hasilnya juga harus untuk kepentingan nasional. Nah, hasilnya dalam bentuk value, dalam bentuk monetisasi daripada SDA. Nah, PP 36 mendorong untuk agar sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri, meningkatkan investasi, dan juga meningkatkan kualitas daripada SDA, serta tentunya untuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik. Nah, potensinya besar dari data tahun 2022, SDA dari 4 sektor ini totalnya mencapai 203 miliar dolar atau sebesar 69,5% dari total ekspor, dan dengan ketentuan DHE SDA maka minimal kalau 30% dari 203 itu nilainya 60 miliar dalam setahun. Dan sebetulnya dari total ekspor Indonesia itu potensinya bisa menjadi 9 miliar. Ini hitungan Pak Gubernur. Jadi antara 60 sampai dengan 100 billion dollars itu range yang bisa kita dapatkan. Nah, rincian dari 4 sektor tertinggi memang pertambangan atau 44% atau 129 miliar, dan utamanya batu bara itu hampir 36% daripada sektor pertambangan. Kemudian untuk perkebunan itu ada 55,2 miliar atau 18%, dan komoditas terbesar adalah kelapa sawit yang besarnya adalah 27,8 miliar atau 50,3% ekspor kebun. Sedangkan hutan 11,9 miliar atau 4,1%. Nah, tentu yang terbesar adalah pulp and paper industry. Di sektor perikanan 6,9 miliar, ya ini adalah udang dan yang lain. Kemudian dalam PP produk wajib sektornya hanya pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diolah. Kemudian penempatannya diatur dalam rekening khusus dan ekspornya minimal 250.000 per dokumen. Jadi artinya yang ekspornya LC-nya di bawah itu tidak diwajibkan. Sehingga tentu usaha menengah, kecil, mikro tidak terdampak. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jadi kalau kami lihat beberapa sektor termasuk furniture itu rata-rata LC-nya di bawah 250.000 dan tentunya itu tidak terdampak. Kemudian ini yang 30% atas dana yang disimpan, nanti Pak Gubernur BI akan menjelaskan fasilitasnya, dan juga dari Ketua OJK terkait dengan fasilitas bunga, dan ini bisa menjadi cash kolateral. Artinya ini bisa jadi cash kolateral, artinya kalau cash kolateral bisa dimanfaatkan dengan spesial bunga yang nanti yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI dan Ketua OJK. Kemudian instrumennya itu juga nanti dari Pak Gubernur, ada rekening khusus di bank atau LPI, instrumen perbankan, dan ini bisa jadi agunan kredit, nanti akan dijelaskan.
Kemudian akan ada insentif kepada perbankan dan LPI. Kemudian dari Ibu nanti ada pengawasan oleh Bea Cukai. Kemudian ada diatur sanksi, di mana tentu sanksi juga melalui disinsentif pelayanan ekspos dari Bea Cukai. Dan kewajiban ini tentu tidak berlaku untuk yang ngirim sampel dan yang lain. Baik dari segi value maupun ini yang tidak ada devisanya, termasuk dalam imbal beli atau untuk trade, counter trade itu tidak berlaku. Kemudian evaluasi akan dilakukan dalam bentuk selama 3 bulan, tentu kita akan melihat, dan sosialisasi akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Selanjutnya kami persilahkan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman media, ya